Halo, selamat malam para mahasiswa, mahasiswi PMCI. Hari ini kita kedatangan narasumber kita yang ke-10. Setelah berlangsung beberapa minggu, hari ini narasumber yang akan menginspirasi kita itu tidak berada di dalam Sumatera Utara. Nanti kita akan kenalan, dan yang pastinya teman-teman mahasiswa-mahasiswi PMCI juga sudah tahu bahwasannya narasumber malam kita hari ini adalah dari Sinfutang Indonesia. Jadi sebelum saya memulai, saya pengen berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dan mendukung dan full support sehingga PMCI Talk dapat dijalankan sampai hari ini. Dan semoga 2 minggu lagi PMCI Talk akan selesai dengan memberikan banyak inspirasi buat teman-teman semua. Saya ingin berterima kasih kepada Edgar Safir Marvelo, kemudian Haris Horatius, Aplaus Media Kartu, Henry Wibisono, Sinfuthang Indonesia, Joska, K. Trimat, Kebun Greenfish, Prime Group, Masterpiece Clothing, Nico Julius, The Notigon Company, dan yang terakhir, Kreavi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut Mbak Vanselia Wirajaja. Selamat malam, Mbak. Malam semua. Selamat malam, salam kenal. Saya Darwis dari Applause. Hari ini saya akan menjadi moderator Mbak Vanselia di sini. Hello, Mbak, hello. Thank you for inviting. Yes, terima kasih loh, Mbak. Sudah mau menginspirasi teman-teman di PMCI. Saya sebelum Mbak memperkenalkan diri, saya pengen tahu nih, Mbak. Kenapa pengen PMCI kan kampus Sumatera Utara, bukan di Pulau Jawa. Kenapa mau bantu, Mbak? Setahun lalu, when we open di Medan, kebetulan 3 cabang yang buka di Medan, aku datang semua, gitu. Aku ngerasa respon dari Medan tuh bagus banget, gitu. So I think this is my way of saying thank you for supporting us for the past year. That sampai dalam 1 tahun kita udah bisa ada 3 di Medan. So Wow. Thank you everyone. Thank you. Mbak, bisa memperkenalkan diri, Mbak? Ya, halo semua, nama saya Vanselia Wirajaya. Saya Managing Director untuk Sinfutang Indonesia. At the moment, I am the head of Pelaga Group. At the moment, kita juga lagi proses untuk launching brand-brand seperti Yao Yao and other things that are in the pipeline. Aku umur 31, so I am much older than you guys. But I started just the way you are right now, and ya aku berharap sesi ini bisa berguna untuk kalian. Kalau boleh tahu, Mbak, background-nya itu dari F&B ya, Mbak? Aku sebenarnya kalau lulus kuliahnya itu I'm a Bachelor of Business and Bachelor of Banking and Finance. Jadi I'm in the accounting and finance department. But pas lulus aku sempat kerja di bank, tapi at the end lebih enjoy kerja di restoran gitu. Jadi dulu pas sekolah, during the 4 years of my uni, aku kerja di KFC sama di Nando's and a few cafes di Australia. Terus suka aja gitu. Malah pas kerja di bank kurang cocok. Jadi akhirnya keluar dan balik ke Indonesia untuk buka restoran gitu. Oh, jadi sebelum masuk ke dunia F&B, Mbak Vansel itu kerja di bank di Australia? Betul. Baru apa yang membuat Mbak melihat potensi bahwasannya Indonesia itu ada peluang untuk F&B? Well, if we look at the culture, coba kalau kalian mau pergi gitu sama temen, pasti nanyanya, udah makan siang belum? Pergi dinner yuk, ngopi yuk. It's always like, di tengah-tengahnya tuh selalu ada makanan. I think itu memang culture-nya orang Indonesia gitu. Kalau orang di Australia tuh masih bisa ngomong, let's go to the beach, let's go to the park gitu. Kalau di Indo tuh purely kayak, makan apa ya, ngemil apa ya. Ini apalagi di Medan kan banyak banget tuh makanan yang enak gitu. Kayaknya selalu hangout-nya itu sisi beratnya itu di makanan gitu. Makanya restoran-restoran di Indonesia juga kreatif banget. Jadi abis itu mikir ya, people needs to eat, people needs to drink a few times a day gitu. Jadi it is a great business opportunity. Apakah Sinfutang itu adalah F&B pertama dari Mbak Vansel? Bukan. Jadi saya pas balik dari
saya pas balik dari Australia, saya sempat jalan-jalan ke Solo, terus ada brand namanya Pantis Pizza. And aku jatuh cinta sama pizza mereka. Itu asli karya anak bangsa Indonesia dari Solo, kota yang kecil. Lalu kita bawa ke Indonesia dan aku kerjain di tahun 2016. Lalu di tahun 2017 itu kita manage untuk open 8 toko dalam 1 tahun. Dan itu untuk skala menengah ke bawah, it was quite fast at that time gitu. Jadi unfortunately sekarang memang Pantis Pizzanya lagi kita hold, pre-COVID kita exit dulu untuk Jakarta, tapi kita masih planning untuk reopen when we can develop a better branding and overall menu untuk Pantis Pizza Jakarta gitu. Wow. Berarti pengalamannya lebih kurang 4 tahun dong? Untuk jalanin sendiri dari tahun 2015 sebenarnya. Kita sempat gagal 1 tahun pertama pas buka Pantis Pizza, itu kita rugi besar, nggak ngerti apa-apa pas F&B, and then akhirnya kita kerjasama sama brand owner-nya, terus kita bener-bener belajar nih kalau franchise itu seperti apa sih kesalahan-kesalahan yang kita lakuin di tahun 2015, terus akhirnya di 2016 kita relaunch lagi gitu. Makanya aku kalau ditanya kapan sih buka Pantis Pizza, aku tuh ngerasanya 2016, karena pas 2015 tuh kayaknya aku cuma tes run doang gitu. Oh, jadi mulainya di 2016. Mbak, apa sih kesulitan mengelola F&B? Terutama bisa nggak ceritakan kegagalan di tahun pertama? Susah banget sih. I think untuk di F&B tuh satu, nalar kita harus bagus, nebak masyarakat tuh sukanya apa gitu. Kadang makanan yang kita suka kan teman kita belum tentu suka. Dan ketika kita menjadi pemain F&B, kita harus bisa memprediksikan dan menebak kira-kira nih market nih suka nggak ya rasa ini gitu. Dan biar kita juga bisa brandingnya tepat untuk target market tersebut. I think that's the biggest challenge. Banyak banget pemain F&B yang aku lihat tuh terlalu kekeh sama apa yang dia suka. Jadi misalnya, aku suka banget nih makan asin. Aku bisa banget makan makanan yang asin banget gitu. Jadi ketika dia masak, ketika dia ngeluarin makanan, ketika dia testing makanan, responsnya kurang asin, kurang asin, kurang asin. Padahal untuk masyarakat lainnya, itu udah asin banget gitu. Nah, jadi tuh ngebalancein apa yang kita suka sama apa yang customer suka, itu biasanya jadi make or break-nya F&B gitu. Lalu kedua, menjaga kebersihan. Karena kita kan menyediakan makanan untuk customer. Jadi kalau misalnya kita kurang bersih, kita sendiri kurang mengerti standar kebersihan itu di mana, that in itself akan mengubah target market kalian. Contohnya, kalau kalian minum di Singputang sama kalian beli kopi di pinggir jalan yang mungkin lebih ready to drink, yang lebih fast gitu, yang lebih mass produce gitu. Pasti kan ekspektasi kebersihannya juga sedikit beda. Ekspektasi branding, ekspektasi packaging, ekspektasi tisunya bentuknya seperti apa, you know, it all attention to details-nya tuh banyak gitu. Jadi memang untuk menjadi seorang pemain F&B harus bisa menempatkan diri di masyarakat besar. Jadi nggak boleh egois dari apa yang kita suka. Dan itu actually kesalahan pertama terbesar yang aku lakuin di tahun 2015 adalah aku suka warna putih, jadi aku bikin tempat pizza tapi warnanya putih, udah nggak nyambung. Lalu aku ketika kita planning untuk tempat duduk di restoran, merchandise itu nggak nyambung gitu, karena aku lebih kiblatnya aku sukanya apa. Ke personal ya. Betul. And then di tahun 2016 yang change drastically adalah aku kerjasama dengan brand owner Pantis Pizza, karena dia lebih berpengalaman di target marketnya dia, dan aku actually ngalah gitu. Oke, kalau misalnya menurut dia customer kita itu sukanya warnanya hitam dan merah, biar festif, biar kesannya waktu itu lagi terkenal industrial gitu. Nah, jadi akhirnya untuk desain toko kita tambahin desain-desain industrial seperti mural. Jujur aku kurang suka mural gitu, tapi akhirnya kita tambahin, dan akhirnya memang we actually made our money back 3 bulan abis kita reopen di tahun 2016. Semua losses yang kita incur di tahun 2015, we make it back gitu. Jadi memang kuncinya adalah bisa nggak sih kamu baca market sukanya apa dan kamu kasih itu. Apakah memang selama 1 tahun itu 2 pelajaran terbesar ini dipelajari oleh Mbak Pansel?
Harus, karena even sampai sekarang pun dengan Singputang, itu kita ada campaign-campaign yang kurang jalan. Dan dari situ kita bisa ngelihat target market kita tuh maunya apa sih, sukanya apa, dan itu akan terus evolving gitu. And I think after you get over yourself, apa sih yang kita suka, dan kita udah mulai bisa ngerti apa yang customer suka, next-nya adalah bener-bener ngikutin apa yang customer suka. Kayak gitu. Wow. Oke, kita beralih ke next question. Mbak, apa sih tantangan terbesar yang pernah Anda alami selama di industri F&B dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Selain yang aku udah sebutin adalah jujur legalitasnya ya, karena di Indonesia itu ribet. Aku pas di Australia, aku pernah intern jadi accountant dan itu di kedokteran gitu. Jadi yang supposedly legalnya paling susah di Australia, itu masih nggak ada apa-apanya dibanding legal untuk buka restoran di Indonesia. Jadi for me, birokrasi memang susah, tapi sesuatu yang harus dilakukan. Dan please guys, kalau kalian memang ingin menjadi entrepreneur, kalian perlu spend time untuk benar-benar mengerti apa sih pajak-pajak yang kalian harus bayar, apa sih perizinan yang kalian harus bayar, karena itu akan menjadi fondasi bisnis kalian. Even kalau Kalau saya hari misalnya, ini bukan di law dan legal ya, apakah saya memang correct, tetap harus yes. mempelajari itu? Yes, karena kalian harus tahu kalian tuh butuhnya apa. Contohnya kalau restoran, itu berhubungan dengan dinas pariwisata. Maka pajak yang kalian bayar itu adalah pajak penghasilan dan pajak pembangunan. Itu beda-beda. Nah, kalau kalian tidak mengerti itu, yang ada, meskipun bisnis kalian bagus, sales kalian bagus, kalian akan stres sendiri dengan implikasi-implikasi negara seperti PPh sudah bayar belum, BPJS karyawan sudah bayar belum, pajak pembangunan sudah bayar belum, dan hal-hal lainnya gitu. Dan jadi jangan males, karena menjadi entrepreneur tuh kalian menjadi yang paling tinggi di perusahaan itu, dan kalau ada kenapa-napa, kalian yang akan bertanggung jawab. Dan menurut aku dari tahun 2015 aku mulai bisnis di Indonesia, itu adalah hal yang paling jujur menurut aku tuh struggle gitu. Dan ketika aku buka Singputang, aku tuh sebenarnya sudah beli dari bulan Oktober 2018, tetapi kita baru buka di bulan Juni 2019 karena aku insist kita harus perizinannya harus lengkap dulu baru kita buka. Karena kalau enggak nanti amit-amit kena masalah, cost-nya akan lebih gede, lebih baik kita sabar. Dan makanya ketika kita buka, waktu itu aku udah nggak ngurusin perizinan sama sekali karena kita sudah ada semua. Jadi kalian bisa fokus di sales. Jadi kalau kalian lagi mau mulai bisnis, kan kalian masih kuliah sekarang, pelajari hal itu ketika kalian masih punya waktu gitu. Nggak perlu sampai sedalam-dalam gimana, tetapi seenggaknya kalian harus tahu apa sih yang harus kalian hadapin. Tapi bukankah mahasiswa yang sekarang sedang kuliah, kan mereka masih belum punya pengalaman, Mbak? Pengalaman itu dicari sih. Jadi menurut aku yang di tahun 2007 ketika sekolah, aku di tahun 2012 ketika lulus, aku di 2015 pas mulai entrepreneur, decision yang aku ambil semuanya itu beda. Karena karena experience yang udah aku lakuin itu bikin decision aku juga berubah. Aku jadi tahu lebih, aku jadi lebih bisa risk-nya aku lebih bisa assess. Jadi meskipun kalian itu nggak punya pengalaman, bukan berarti kalian tidak bisa. Kalau terutama untuk orang-orang di sini yang mau masuk F&B, kalian kan pernah ke restoran, kalian kan pernah beli minuman, tahu dong kena pajak 10%, ya kan? Tahu dong harus ada tanda daftar, biasanya kan dipajang di restoran. So start paying attention to those. Jadi nggak usah muluk-muluk kayak, oh beli buku pajak untuk pelajarin. Maksud aku tuh nggak kayak gitu. Tapi mulai perhatiin sekitar kalian, apa sih yang, misalnya kalian masuk ke toko baju, apa sih yang mereka taruh? Biasanya di signage ada stiker kecil, sudah membayar pajak reklame. Ketika di receipt ada PPN, ada PB. Hal-hal seperti itu mulai diperhatikan karena you never know, pengetahuan seperti itu akan berdampak besar sekali. Kalau kita tidak tahu ya, dampaknya bakal besar sekali ya. Betul. Wow. Mbak, apakah memang kita butuh modal yang begitu besar untuk memulai F&B? Tergantung F&B-nya apa. F&B itu is a very, very big business, di mana dengan uang 5 juta bisa mulai, bahkan 1 juta bisa mulai, tapi ada juga project-project di mana
nilainya bisa sampai 20-30 M cuman untuk satu restoran. Jadi tergantung kalian lagi mau mulai apa. Kenapa aku bilang 1 juta aja bisa? Kayak kalian lihat di masa, aku kurang tahu Medan ya, tapi kayak di Jakarta ketika PSBB kemarin banyak sekali orang yang di PHK. Mereka actually take a bit of their money that they have, and mereka mulai masak di rumah dan menjualnya lewat Instagram. That in itself is already an F&B business. Or bisa juga mulai dengan yang kecil-kecil seperti gorengan di pinggir jalan dengan gerobak. Jangan salah loh, omset gerobakan itu bisa gede banget. Jangan di underestimate gitu. Iya, luar biasa. Bisa juga omset, iya bisa juga dengan establishment yang besar seperti mitra saya Sushi Teh Medan by Bisa Group. Itu kan untuk bangun restoran sushi teh pasti besar sekali, betul nggak? Jadi kalau dibilang perlu modal yang besar, ya kalau mau buka sushi teh ya pasti modalnya besar gitu. Jadi tergantung kalian ini arahnya kemana. Makanya sebelum mulai restoran, sebelum mulai bangun, kalian pasti udah harus mikirin brand name. Franchise atau tidak. Kalau tidak franchise, brand name-nya. Kalian mau berapa orang sih yang bisa makan di dalam? Itu ada hitungannya. Cost-nya kalian berapa? Lalu tambah gede capital-nya, berarti tambah susah dong balik modalnya. Nah, jadi harus balik lagi gitu. Kalau kalian jualnya gorengan yang Rp3.000 satu piece-nya, ya jangan buka restoran di ruko gede-gede, ya orang kan biasa take away gitu. Nah, jadi itu semua harus ada planning yang baik karena semuanya itu berhubungan gitu. Seperti Singfutang, kita tidak ada tempat duduk. Toko kita di Center Point, kita punya tempat duduk. Kenapa kita ada 2 yang tidak ada tempat duduk, 1 punya tempat duduk gitu ya. Itu kita planning, kita lihat di Center Point orang lebih nyantai, orang lebih ingin duduk gitu. Sedangkan di Sun Plaza you have a lot of big restaurants already, you have a lot of shop, people wants to buy sambil jalan sambil minum gitu. Nah, jadi itu semua harus diperhatikan sih di environment kalian yang akan buka. Behavior ya, cara betul. orang. Betul. I see. Mbak, sebelum Singfutang hadir di Indonesia, kan sudah banyak sekali brand-brand boba tea yang sudah bertebaran. Bagaimana cara Singfutang bisa bersaing dengan brand lain? Apakah memang karena segmentasi atau kita benar-benar mengerti pasar? Kalau kita ada satu hal yang kita ngomong itu brand differentiation. Dan itu untuk di F&B itu sangat amat penting. Karena contohnya ayam geprek. Ada merek A, B, C, semuanya jual ayam geprek. Tapi bedanya apa? Sama seperti boba. Waktu itu memang sudah banyak, apalagi sekarang banyak banget ya, terutama di Jakarta. Tapi we manage to differentiate ourselves. Campaign-campaign kita buka di bulan Juni waktu itu. Dari bulan Februari, jadi 4 bulan sebelumnya itu kita sudah mulai marketing. Jadi marketing kita itu kita tidak menunggu buka pasar datang, tapi kita bikin pasar menunggu kita datang. Jadi ketika dari Februari itu kita udah kasih lihat Singfutang itu apa. Pada saat itu Singfutang tidak ada yang tahu. Lalu kita kasih tahu Singfutang itu kita stir fry brown sugar. Dan orang kayak, why would you stir fry brown sugar? What is that? Terus di Instagram kita kasih lihat wok kita diputer-puter bobanya, kelihatan panasnya keluar uapnya gitu. Nah itu it gets people intrigued karena tidak ada boba lain yang menggunakan metode tersebut gitu. Lalu ketika kita buka, kita benar-benar nge-push, kasih lihat bahwa boba kita itu kita bikin sendiri. Makanya our store itu open live kitchen gitu. Jadi kalian bisa lihat pembuatan boba kita itu fresh setiap hari, tidak menggunakan bahan pengawet atau apapun itu, selalu dimasak dalam 24 jam. Jadi produknya itu berbeda gitu. Nah, jadi kita tuh berulang kali marketing kita dari bulan Februari sampai bulan September. Actually kita buka toko pertama di Medan itu bulan Oktober. Itu betul-betul fokusnya cuman stir fry brown sugar boba sama handmade boba. Itu aja. Dimana itu benar-benar membedakan dengan kompetitor-kompetitor kita. Jadi kalau kalian mau launching new product, kalian mau launching new brand, tanya juga balik lagi, kenapa customer harus beli dari kalian, bukan dari kompetitor kalian. Dan jawaban itu adalah product differentiation kalian, yang kalian harus kasih tahu ke customer. Jangan customer diharapkan untuk mencari tahu sendiri, tapi harus kita yang menginformasikan itu kepada customer. Wow. Seperti Singfutang sendiri, pernah nggak ya dengar dari konsumen, ada yang bilang, janganlah di Singfutang, harganya lebih mahal, gulanya lebih manis, dan lain sebagainya, dan lain-lain. Bagaimana cara Mbak Vansel tuh menghandle di saat situasi seperti itu terjadi? Sebenarnya ini jawabannya mirip banget dengan yang sebelumnya.
product differentiation kalian. Jadi kenapa sih harus beli dari Singputang gitu? Kalau ada yang bilang, oh Singputang itu kurang manis, Singputang itu rasanya begini, rasanya begini. Kalau aku ngambil itu bukan sebagai kritik gitu, tapi untuk aku lihat gitu, apakah mungkin market Medan tidak suka produk yang seperti ini and what can we do about it? Atau misalnya apakah ini memang kesalahan dari kita, apakah SOP kita salah gitu. Jadi itu harus dibuat menjadi kita untuk mengaudit di bisnis kita, rasa Evaluasi ya. kita, apakah ada yang salah. Nah, kalau misalnya udah kiblatnya mengenai harga, ya kalian harus ngejustify kenapa harga tersebut kalian pasang. Misalnya sekarang kita satu cup Singputang itu 40.000. Menurut saya, handmade boba kita, itu kita perlu karyawan. Our ingredients itu kita import dari Taiwan. Jadi memang dari cost sendiri itu sudah lebih tinggi dibanding brand lokal, udah pasti. Dan juga itu branding juga gitu, dimana aku bawa ini dari Taiwan, kalau di sini aku jual 10.000, kalian juga pasti bakal mikir, ini palsu nggak ya? And price itu nge-reflect gitu hal itu. Misalnya kalian bilang, ini jahe asli dari Korea, kita pakai untuk masak ayam ini. Tapi kalian abis itu jual satu mangkok sop ayam, which is satu ekor ayam yang dipakai jahe. Gak tau kenapa aku mikirnya pakai jahe gitu. Tapi harganya tuh cuman 50.000. Orang pasti akan bertanya, ini benar nggak ya jahenya itu diimport? Iya. Ini benar nggak ya ayamnya itu satu ekor gitu. Nah, jadi harus bisa ngebalance itu. Dan kalau memang feedback dari pasar kalian, ini kemahalan banget, ini kemahalan banget, ini kemahalan banget. Mungkin memang kita harus evaluasi, apakah kita pasang harga kemahalan. Itu juga bisa jadi. Iya. Mbak, ini Singputang kan franchise dari Taiwan yang dibawa ke Indonesia. Saya pengen tahu, apakah rasa di setiap gerai toko yang ada di seluruh Indonesia itu rasanya sama semua? Kita mencoba sebisa mungkin untuk menjaga itu. Jadi SOP kita sudah bikin sangat amat simple. Kasar ngomongnya kalau diikutin tidak mungkin berubah. Untuk bahan kita kontrol dari pusat, semua bahan Singputang itu saya yang import, saya sendiri yang import. Jadi contohnya untuk ke Medan, kita tuh ada pengiriman langsung direct dari Taiwan ke Medan. Jadi store Medan tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang tidak kita ACC. Dan juga kalau misalnya semua SOP itu dijalankan dengan betul, seharusnya rasanya tidak berubah. Tetapi memang namanya manusia pasti ada bloopers-nya, ada kesalahannya. Dan tetapi itu bukan berarti kita iakan gitu. Jadi kita take very seriously. Misalnya ada salah satu dari kalian yang pernah komplain mengenai rasa Singputang di Medan, komplain masuk ke Singputang Indonesia, itu pasti akan dihubungi oleh pihak Singputang Indonesia atau Singputang Medan untuk follow up questions. Kenapa sih menurut Anda rasanya berbeda? Kenapa menurut Anda ini kurang enak? Atau apa yang terjadi sih? Kenapa kita menanyakan hal itu? Bukan kita tidak percaya dengan customer kita, tetapi kita justru berterima kasih. Oh, ini customer udah kasih tahu loh, rasanya ini beda dari biasanya mereka beli. Jadi kita mau tahu, biasanya menurut Anda gimana? Kenapa sekarang ini berbeda? Biar kita bisa nge-audit toko kita, apa sih yang terjadi dan ngebenerin hal tersebut. Jadi Nah, pasti oke. kejadian. Di F&B pasti akan kejadian. Tapi it depends kalian itu ngambilnya jadi apa gitu loh. Jadi lebih baik untuk feedback-nya. Ya. Apakah ada taste adjustment enggak? Contoh, misalnya seperti KFC. Sambalnya KFC di Jakarta dan di Medan berbeda. Di Indonesia dan di Malaysia berbeda. Bahkan seperti contoh ya, mie instan, mie goreng. Mie goreng di Jakarta dan mie goreng di Medan bumbunya berbeda. Apakah Singputang memang ada taste adjustment? So far untuk Medan tidak ada. Kebetulan taste yang Medan, kita selalu dari awal kita akan bawa the original. And then kita akan lihat respons dari pasar seperti apa. So far tidak ada komplain mengenai apakah itu kurang manis atau kemanisan. So far rata-rata customer Medan is okay. Saya sendiri datang untuk 3 pembukaan, jadi saya juga ngobrol dengan customer-customer yang datang hari itu untuk mencari tahu apakah feedback-nya ada yang kurang oke, dan so far sih untuk Jakarta dan Medan sama. Oke. I see. Mbak, next question. Bagaimana Mbak Vansel menanggapin boba ini sebagai sebuah tren?
Ini tiap kali aku talks itu selalu ditanya. Menurut aku, yes, boba is a trend, but the thing about trend is, for example, um, oke, tren itu seperti, apa sih yang lagi hot saat ini? Banyak orang mikir setelah sudah tidak hot, marketnya hilang. It's not. Some trends actually evolve to become culture. And with boba, sebenarnya dulu dipanggilnya bubble. The term boba itu baru gitu. Dulu tahun 90-an itu sebenarnya sudah banyak brand yang masuk, dua brand tersebut sangat amat tua di Indonesia dari tahun 98, if I'm not mistaken, 97, 98, itu sudah beroperasi dan sampai hari ini dia masih beroperasi. Kalau sampai hari ini dia masih buka, berarti the profit that they're enjoying is still very good. Ya. So, but that means that what happened is mereka sudah pernah go through that trend di akhir tahun 90-an ketika itu bubble baru. Tapi sampai hari ini meskipun orang sebelum 2 tahun terakhir orang itu nggak terlalu bubble enaknya pengen minum bubble, orang masih beli bubble loh. Yes. Jadi I think up until today it has actually become a culture, especially with the current trend, with the current boom. Tambah banyak pasarnya, tambah luas, even orang tua tahu, anak muda pun tahu gitu. Jadi kalau menurut aku it will stay, yes, but maybe it won't be the it thing, you know, in the next 2 tahun mungkin nggak jadi kayak oh lu udah lihat belum Singputang, yuk kita foto Singputang, yuk kita Instagram Singputang. But it does not mean that the business opportunity changes. Same like sushi, same like ramen, you know, it went through that period of boom. Oh ramen A, ramen B, ramen C buka gitu loh di Indonesia. Tapi sampai hari ini mereka tetap beroperasi, mereka tetap rame, hanya saja tidak diomongin se-hot topiknya apa yang trending gitu. Jadi kalau menurut aku sih, don't be intimidated. Yes, don't be intimidated as long as kita jaga kualitas, kita jaga rasa, the market will be there and hopefully we can change that trendy habit into a cultural habit di mana jadi customer akan terus mencari. Oke. Baik, sebelum kita bertanya-tanya dengan Kak Vansel mengenai franchise, apabila teman-teman PMCI ada pertanyaan, bisa langsung beri pertanyaan di kolom yang sudah diterakan oleh pihak panitia. Baik Kak Vansel, saya pengen nanya ini, Mbak Vansel kan sudah launching restoran di Australia tuh. Kemudian kakak juga sudah punya pengalaman franchise dan non-franchise. Apakah menghandle franchise lebih mudah daripada non-franchise? To some extent, yes, definitely. Kalau franchise tuh brandingnya kalian udah nggak usah bikin, tapi kalian tinggal pelajarin. Kayak waktu saya beli Singputang, saya belajar apa sih visi misinya Singputang. Bagaimana saya bisa menerapkan itu di Indonesia, menu sudah dibikinin, saya nggak usah R&D. Bahan sudah dicariin, saya tinggal beli. Packaging nggak usah cetak, saya tinggal beli. Jadi a lot of the planning itu udah di cut short, dan that's why you pay franchise fee. Sebanyak orang tuh mikirnya franchise fee itu untuk brand owner cuan gede gitu. But if you actually think the amount of time, the amount of planning, the amount of capital yang mereka keluarin untuk sampai satu brand bisa jadi franchise, kalau kita ngomong brand yang betul-betul jadi ya, sekarang ini kan juga banyak franchise yang asal franchise gitu. Nah itu sebenarnya itu cost yang mereka udah keluarkan loh untuk sampai kalian tahu brand itu, sampai kalian mau beli gitu. Nah jadi beli franchise pasti akan lebih mahal dibanding mulai bisnis sendiri, tetapi at least ketika kalian beli franchise, berarti kalian sudah punya rasa percaya dong sama brand itu sampai kalian memberikan uang agar bisa menjalankan brand tersebut gitu. Kalau bangun brand sendiri, contohnya restoran saya di Melbourne, itu namanya Makan in Melbourne. Dia itu it's a fine dining Indonesian restaurant. We use 2 chef namanya Gracia and Tasha. Mereka itu menang kompetisi masak di Australia di tahun 2016. Jadi dari mereka menang kompetisi tersebut, mereka itu sudah berdream untuk membuka restoran sendiri dan akhirnya memanggil teman saya di Melbourne yang akhirnya saya juga menjadi investor di sana gitu. Jadi selama 1,5 tahun gitu sebelum buka, mereka sudah mikir namanya mau apa. Even deciding on a name, it takes a long time. And then, terus mereka mikir, menunya ini mau kayak gimana? Kita ini mau sit down dinner, are we going to focus on lunch?
even on location, are we going to open di suburb or di city gitu. Jadi itu 1,5 tahun yang nobody pays us, nobody give us gaji, and we have no income, kasar ngomongnya, dari proyek tersebut gitu. Even ketika sudah buka pun kita masih harus mikir kita promonya mau apa ya, ntar Instagramnya mau seperti apa, lalu kita bakal ada menu special nggak ya, karena with fine dining restaurant, ekspektasi customer juga nambah gitu, nggak seperti cuman beli minuman lalu jalan gitu. Nah, jadi susah pasti, karena every decision will make your business. Sedangkan kalau franchise, decision kalian biasanya, kalian mau buka di mana, brandnya apa, lalu mau kapan bukanya, karena biasa sampai bangun, sampai desain pun kan yang ngerjain brand owner, bukannya kalian sendiri gitu. Nah, jadi kalau menurut aku dua-duanya sebenarnya sama susahnya. Cuman yang satu mau buka susah, kalau mau brand sendiri. Kalau franchise mau mempertahankan susah. Ya. Seperti itu. Mbak, kalau untuk yang non-franchise, tadi saya kutip dari pernyataan Mbak bahwasanya pada saat membuka restoran di Melbourne, pertimbangan pertamanya adalah saya mau buka di mana, terus saya mau fine dining, saya mau berapa, saya mau buka di kota atau di suburb. Kenapa hal-hal seperti ini penting? Kan bukankah saya lebih bagus langsung buka di tempat yang ramai aja, walaupun cost itu harus mahal. Ya, dan itu tempat yang ramai itu mahal, dan belum tentu tempat yang ramai itu pas dengan produk kita. Jadi di Melbourne itu kayak Medan. Jadi you have the city center around Sun Plaza, and then you have Lipo Plaza where you have University and Siloam, and then I know that your area, we are actually planning to open a Singputang near your campus. Itu lebih ke campus area and residential area, rame seperti itu. Jadi before we open a store, kita juga harus lihat fitability-nya di mana gitu. Dan akhirnya untuk restoran saya di Australia, kita milih daerah perkantoran. We call it Collins Street. Collins Street itu seperti daerah Sudirman di Jakarta, kalau kalian tahu, gedung-gedungnya tinggi-tinggi. Yes, there's a lot of banks, but also there's a lot of fine dining restaurants. Kenapa? Karena on lunch time mereka bisa dapat lunch market, di mana orang-orang yang kerja di bank-bank tersebut itu bisa turun ke sana untuk makan. Tetapi for dinner, it becomes a very quiet city, it becomes a very quiet street, di mana orang tuh datang dress up and they want to have a nice dinner gitu. Jadi akhirnya we thought, okay, kita pas untuk di sana. Kenapa? Karena makanan Indonesia, we have nasi goreng. All bule in Australia knows what nasi goreng is gitu. Like they call it, oh, nasi goreng is so good gitu. Nah, jadi kita langsung kepikiran, okay, for lunchtime we can sell nasi goreng with satay. They all love satay gitu. Nah, tapi for dinner we are able to serve babi guling, we're able to serve bebek goreng yang lebih sophisticated Indonesian dish gitu. Jadi akhirnya we thought we can bring out the Indonesian taste di Collins Street gitu. Dimana kalau misalnya aku buka di tempat yang rame, mungkin in Victoria Market, di mana marketnya itu rame, aku stuck cuman di nasi goreng and sate. Karena marketnya fast moving. Banyak. Correct, yes. Karena kita kan memang inginnya my chefs wants to cook and get to know the customer. Even I am big on open kitchen. I think all of my establishment are open kitchen. I think aku suka banget the transparency. Jadi even in my restaurant, if you guys later on bisa lihat di Instagram kita @makan in Melbourne, itu orang yang lagi makan tuh actually bisa ngelihat chefnya lagi masak di belakang gitu. And my chef also wants to get to know the customer gitu. Nah, jadi kalau kita bukanya di area pasar atau di area yang seperti mungkin train station yang orang tuh cuma lewat doang, people don't have the time untuk ngelihat kitchennya atau kenalan sama chefnya seperti itu. Jadi memang placement itu sangat amat penting kalau kalian mau buka toko. Kalau misalnya produk kalian bagus tapi placementnya jelek, itu juga nggak akan laku nantinya. I see. So, semoga ini bisa membantu teman-teman mahasiswa yang mendengar inspirasi yang begitu berharga hari ini. Bak, saya pengen nanya lagi nih. Bagaimana cara memilih franchise yang baik? Okay. Kalau aku personally, aku ngeliat dulu apa sih yang bikin beda
dari brand ini. Gitu. Karena terutama kalau kita ngomong F&B ya, itu banyak banget gitu yang mirip. Jadi kenapa harus milih Sing Futang waktu itu aku. Lalu kedua, aku tuh sebenarnya ngelihat sudah berapa lama brand tersebut berdiri. Dari jangka waktu tersebut, aku lihat sudah berapa cabang yang mereka jalanin. Lalu dari situ aku ngelihat dari cabang yang sudah buka, responnya seperti apa, feedback di Instagram, di Facebook, di website gitu, feedbacknya seperti apa. Kenapa aku ngelakuin itu? Karena sekarang ini terutama itu banyak banget kalau kayak lagu tuh namanya one hit wonder. You know, when someone is a big singer, they sing a good song, semua terkenal, but then tahun depannya udah gak kedengeran lagi, they are unable to repeat the success. And with franchise, it's actually repeating success. Saya buka sukses di Jakarta, saya mau buka di Medan, it has to be successful again. Karena kalau di Medan gagal, saya juga nggak pede untuk buka di Surabaya atau di Bandung. You know, it's a repeatable success. So when you buy a franchise, misalnya baru satu toko, nggak apa-apa. But you need to talk to the brand owner. Kedepannya tuh mereka maunya apa sih? Mereka tuh ingin mengembangkan bisnis mereka ini kemana? Cita-cita mereka di bisnis ini tuh apa? Jadi jujur, banyak orang mikir ketika franchise itu, saya yang mau beli franchise, saya yang di-interview. It's actually not. It's a two-way street. For me, with Bisa Group, for example, itu kita ngobrolnya lumayan. Jadi saya kenalan dengan Pak Sinjaya waktu itu, which is the head of Bisa Group. Dia nanya-nanya banyak ke saya. Seperti tadi kalian pas perkenalan. Background-nya apa, kenapa Sing Futang, dan lain-lainnya gitu. But then I also ask him, you know, Bisa Group have 13 brand. Yeah. Why do you choose Sing Futang? You know, why are you going to drinks? What is your future plan? Saya juga nanya. Dia pun juga nanya sama saya, kenapa gitu? Because we need to understand each other. Biar kedepannya ketika kita kerja, kita tahu mereka ini ada trust-nya. Memang Bisa Group memang mau di F&B. Jadi saya nggak usah khawatir apakah dia tiba-tiba, enggak deh, saya nggak mau jalanin lagi. Seperti itu. Dan dari Bisa Group-nya juga pasti mikir, oh memang saya mau expand banyak. Saya dukung mereka ketika dia bilang, saya mau buka 3 dalam tahun 2019. Saya dukung. Jadi itu harus ada kecocokannya. Kenapa aku ngomong kayak gini? Karena sekarang banyak banget sistem franchise yang tinggal email, isi form, asal tempatnya masih ada, langsung DP terus bisa. I don't believe in that. Personally, gitu. Karena for me, saya udah kerja keras. Mau itu franchise pun ketika kalian buka, kalian akan capek banget. Terutama if it's F&B. Kalian akan dari buka sampai tutup toko akan di sana. Audit kalian itu akan banyak. Income tiap hari masuk. Ada dari OVO, dari Dana, dari GoPay, dari EDC, dari cash gitu. Untuk make sure semua ini diterima tuh, it takes a long time, you know. It's not just ya udah aja gitu. So given that, I want my franchise to last long. Jangan sampai cuma 1 tahun terus tutup. Karena jadinya cuma capek dan belum tentu uang kembali. Jadi kalau buat aku, terutama untuk belajar, aku lebih baik ngobrol banyak. Jujur pas Pantis Pizza, I was the first franchisee. Mereka baru buka 1 toko di Solo. But then I talked to Pak Johan at that time, which is the owner of Pantis Pizza, dan aku nanya, kalian ini ke depannya maunya gimana? And dia bilang, saya ingin 300 cabang di Indonesia, saya ingin semua orang di Indonesia itu bisa merasakan pizza yang affordable dan lain-lainnya gitu. And he made it. In 2016 to 2017, he actually opened 70 branches just in 2 years. 2 tahun so 70. He's on his way to the dream. Yeah. So he is on his way to making his dream gitu. Dan aku tuh ngerasa kerja dengan orang seperti itu, karena franchise at the end itu sebenarnya kerja sama, itu lebih enak dibanding yang langsung harga franchise saya cuma 10 juta saja, langsung aja DP, nanti sisanya SOP kita kirimkan lewat video. Itu I don't like it gitu. I want my brand owner to come and like congratulate me on my new store because it is his store as well, right? That's why pembukaan Medan 3 cabang, saya 3 kali ke Medan. Tiap bulan saya ke Medan. Oktober, November, Desember, I always come. Why? Because it shows support, you know. And then kalau ada masalah apa-apa, we both can talk about it gitu. And kalau kalian udah beli franchise, lalu kalian amit-amit misalnya sepi. Kemarin itu pas PSBB semuanya sepi, pas Corona semuanya sepi. All of my franchisee talk to me, but we can have an open and honest discussion. Okay, what do you think we should do? Kita harus mengubah apa nih di Sing Futang, manuvernya seperti apa? I talk a lot to Bisa Group.
what should we do about Simputang in Medan? You know, it's kerjasama gitu. Kalau kalian udah beli franchise dan tidak bisa mendapatkan support tersebut, kasar ngomongnya, why do you even pay for it? Yeah, yes, agree. Yes. So I think for me, a good franchise is a franchise that I can build together to last long. For me. Itu tadi beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Last question. Tadi kan kita membeli franchise. Nah, bagaimana kalau kita mau meng-create franchise untuk dijual? Bisa. It's very probable. I think some people are just talented. Personally am not. I'm not as creative when it comes to making a brand name. It takes a talent, but it will be tiring. But kalau memang kalian ke depannya ada kepikiran, saya mampu untuk bikin brand, saya mampu untuk memfranchise-kan ini, aku cuma mau bilang, do it. I will wait for you. I love buying franchise. But please make sure that kalian tuh ngerti ketika kalian jual franchise, itu tuh ada responsibility besar. Kalau aku tuh jujur, when we sell franchise, we feel like kita tuh owing them, tau nggak? Kita udah dikasih uang franchise, dia udah beli bahan nama kita, so we have to make sure bahan kita bagus, bahan kita available. Jangan sampai orang beli franchise, mau jualan, terus bahannya nggak ada. Jadi modal juga kalian harus siapin. Kalian harus tahu the responsibility that comes to it. Jangan, bener-bener jangan cuma ngelihat franchise fee itu sebagai a big bonus, a big paycheck, and abis itu udah selesai. Karena kita tuh terima uang 1 kali per 5 tahun atau per 10 tahun, tergantung dari franchise term kalian. Tapi selama 5 tahun itu bukan berarti kita nyuekin orang itu loh. Kita harus dengerin orang itu ketika ada komplain, ketika dia kesusahan, apa sih yang bisa kita bantu. Kenapa? Karena kalau dia sukses, brand kita pun sukses. Jadi, do not take it lightly. Karena aku tuh the past 2 tahun tuh aku ngeliat banyak banget orang yang tergiur banget dengan uang franchise sampai bikin tinggal kopi, lalu tinggal jual franchise-nya cuma 3 juta, cuma 5 juta gitu. Tapi support-nya tuh nggak ada gitu. And you will see brand seperti itu biasanya 1-2 tahun sudah hilang. Jadi kembali kalau kalian itu mau bikin, I'm not saying that it's wrong. It's a different business game. So kalau kalian mau membangun franchise dengan brand yang baik untuk F&B, then make sure you do it right. Make sure you do it with care. Tapi kalau memang kalian membangun franchise untuk in and out yang cepat, memang niatnya seperti itu, then you need to do it right juga. So at the end of the day, kalian mau bangun yang seperti apa? Yes. A lot of work to do, a lot of lesson to learn. There's so many things involved ya. Mbak Fansel, saya pengen Mbak, oh iya, kita ada Q&A question ya. Kita ada 4 Q&A. Nanti habis itu baru Mbak Fansel tutup ya. Oke. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Dari Viviana. Hai Ci, kebanyakan usaha F&B itu awalnya banyak customer. Kemis ya. Kebanyakan usaha F&B itu awalnya banyak customer dan kelamaan mulai sepi. Apa strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan Simputang di era new normal ini? Yes. Kita kalau di F&B itu ada termnya. We have honeymoon period. Jadi ketika baru buka, it's like honeymoon. It's so happy, you know, rame, dan lain-lainnya. Usually before the sales goes down, kitchen kena hit. Either barangnya habis, kita lupa top up karena keramaian dan terlalu asik ngitung duit. Or habis itu, aduh, ini itu rusak di dalam kitchen gitu. Karena biasanya, you know, when you use satu peralatan terlalu sering, it breaks down gitu. Which resulted eventually pasti akan turun market. Di mana mungkin orang sudah semuanya udah nyobain, tinggal balik lagi orang yang balik maybe once a week or twice a week. Jadi dari orang beli 5 kali seminggu jadi tinggal 2 kali. Seperti itu iya. Kalau menurut aku itu wajar, in all businesses are like that. Tapi strategi pemasarannya adalah kalian harus terus ngingetin customer kenapa brand kalian itu berbeda. Dan juga kalian harus bikin menu-menu baru yang mungkin customer inginkan dari kalian. Kalau kalian makan terus hal yang sama, pasti akan bosan. Jadi mereka ingin ada apa sih yang baru dari Simputang, apa sih yang baru dari brand tersebut.
Dan kalau untuk COVID ini, I think everybody is shocked. Nobody has ever went through a pandemic before. The last one was 1928. I don't think they are still alive today. So, what we did at that time adalah aku tuh mikirnya orang tuh banyak yang masih mau minum boba. People were tweeting about it, people were talking about it in Instagram, tapi tidak berani minum boba karena takut ketularan corona lewat minuman yang dibeli atau makanan yang dibeli. Gitu. Makanya akhirnya kita launching di bulan April, sama di Medan kita juga sempat tutup ya semua gerai Singputang selama 3 mingguan. Itu akhirnya kita mempersiapkan menu baru, we call it DIY Singputang. Do it yourself Singputang at home. So you can buy raw boba, you can cook it at home, and then you can drink it. We sell you the milk as well, so you can make fresh bubble tea at home. Gitu. Dan itu at that time it was a big success karena sales kita yang tinggal 10% ketika PSBB kemarin, ketika Corona hit, itu kita manage to recoup back to 40% gitu. Jadi itu it was a big maneuver dan thankfully it was successful at that time gitu. Karena to be honest, operational expense itu kan gede ya kita tiap bulan. Jadi even though with no sales, we still have to pay salary, we still have to pay rental dan listrik dan lain-lainnya. Dan itu ketika kita bikin DIY akhirnya membantu banget gitu. Dan the new product that we have right now is our Panna Cotta series. Itu jadi dessert on the go. Karena sekarang ini kan mungkin pada takut ya untuk duduk di restoran cuma buat makan kue satu atau cuma buat makan panna cotta satu. Jadi kita nyiapin panna cotta di dalam cup kecil dengan sedotan yang kalian tinggal tusuk-tusuk. The panna cotta itu cukup lembut untuk kalian sedot pakai sedotan. Jadi nggak kotor. Sedotannya juga sangat higienis, tinggal ditusuk dan langsung diseruput. Itu inovasi kita yang baru gitu. Jadi kita mencoba untuk melihat, oh market ini lagi takut, apa yang bisa kita change in our product biar mereka nggak takut lagi, seperti itu. Jadi sama sih, COVID nggak COVID, market will always change. Market is always adapting to new environment, new technology, new taste. Jadi mungkin kayak dulu, mungkin 10 tahun yang lalu nggak ada yang jual brown sugar boba, nggak ada gitu. At that time itu belum jadi taste yang baru gitu. Tapi akhirnya ada dan terus-terusan sampai sekarang ada boba, brown sugar boba pakai milk tea, brown sugar boba pakai ABC dan ABC dan jadi sebagai satu orang bisnis, yes, all businesses needs to evolve. It's not just with F&B. Karena kalau kalian nggak evolve dan market kalian evolve, obviously market yang tadinya kalian punya akan hilang karena they evolve. So we need to evolve with them. Alright. Okay, we have still 2 more questions. Dari Veronica, adakah gambaran atau perkiraan Cici dengan Singputang di 5 atau 10 tahun ke depan? Singputang will not only be Taiwan number 1, but will be Indonesia number 1. Wow, cool. Mantap, mantap. Bisa worry. Okay. We can do it, yes. Our last question. Dari Desi Ervina. Hai Ci, bagaimana sistem penentuan lokasi dan survei pasar Anda? Terima kasih. Survei pasar. Okay. Untuk survei pasar Indonesia, sebelum kita buka di tahun 2019 itu, kita menggunakan sistem market research focus group. Jadi kita menggunakan beberapa sesi focus group. Focus group itu kita nge-curate, jadi kita itu nge-curate orang, target marketnya umur 15-30. Jadi gini, focus group itu kita mencari orang, kita bisa set mau 6 orang, mau 10 orang, mau 12 orang, jumlah size-nya itu kalian set. Lalu kita juga set age-nya, umur 15 sampai umur 30, female or male, maybe religion, Muslim, Catholic, Buddhist, or whatever it is. Jadi pas itu kita ada whole 3 focus group. Satu adalah young adults untuk SMA, anak-anak SMA, untuk young adults yang kuliah dan bekerja, dan juga untuk yang tua. Lalu kita kasih tahu, kita kasih lihat foto produk kita Singputang, lalu kita kasih tahu namanya kita Singputang, dan kita nge-record their response. And ini memang it's a more expensive approach of research, but at that time because I was bringing a brand from overseas, I cannot afford any mistake, so we would rather do it properly. Jadi pas saat itu, even the basic adalah should I name it Singputang or should I name it Happy Place, the English version of it gitu. Dan akhirnya respon pasarnya waktu itu, oh Singputang aja lucu namanya dan lain-lainnya. Jadi tuh kita cari tahu
apakah pasar itu betul-betul how pasarnya akan respond to our product. Untuk tempat pun kita nanyakan waktu itu, kalau kalian lihat produk seperti ini, kira-kira kalian mau lihatnya di mana? Semua jawab mall. Makanya saya tuh lebih banyak buka di mall dibanding buka standalone di luar mall. Lalu juga kalau untuk Medan, saya bulan Juli ke Medan. Actually last year itu saya tiap bulan ke Medan bisa 2-3 kali. I went to Sun Plaza for one trip, and then saya keliling-keliling Medan, dikasih lihat. Saya sebelumnya belum pernah ke Medan tuh, jadi saya dikasih lihat bihun bebek dan lain-lain. Jadi kita cari tahu nih preference-nya Medan itu seperti apa. We visit all the mall. I even went all the way to Plaza Medan Fair, which is a bit outside of Medan, right? If I'm not mistaken. And then itu just to see the mall. And then when Bisa Group tell me, oh kita udah ada tempat di sini, sini, dan sini, I fly again that week to Medan. I check again, oh ini lokasi mall. Kadang jangan cuman mau buka di Sun Plaza. Sun Plaza-nya di mana? Lantai 1, lantai 2, lantai 3, itu I need to know. Jadi untuk 18 cabang Simfutang di Indonesia sekarang memang semuanya masih ACC-nya masih dari saya, nggak boleh orang lain gitu. Jadi sistem pasar kita mencarinya adalah langsung ke pasarnya sendiri, kita langsung lihat langsung. Dan juga kedua kita lihat Instagram response seperti di Sun Plaza, di Center Point, itu kayak gimana sih customer tuh responsnya seperti apa di Instagram mall-mall tersebut. Dan kita juga nge-post di Instagram Simfutang Indonesia, kalau mau buka di Medan, inginnya lihatnya di mana aja, dan lain-lainnya, seperti itu. Jadi kita memang mencoba untuk mendengarkan customer. Wow. Ya. Semoga, Mbak, kalau lain kali ada ke Medan, ada kesempatan boleh datang ke PMCI untuk sharing lebih banyak lagi untuk teman-teman para mahasiswa PMCI. Yes, I was just telling my partners di Medan that I really miss going to Medan, and this kalau lancar actually end of this month, early August itu the cabang near PMCI itu akan buka, and I'm actually very sad that I cannot come. Really? Yes. Yeah. Wow. Yeah. So just hang around. When you go back to uni, I am sure you will see our store there. Wow, Simfutang near PMCI. Cool. Yeah. Baik, itu saja PMCI Talk hari ini. Terima kasih banyak. Kalau ke Medan jangan lupa datang ke PMCI and share with our friends here. Thank you. Have a good night, Mbak Vansel. Thank you, everyone. Hope it was useful. Take care. Take care. Thank you. See you.